Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Iya. Betul dengan Bapak Gumilang Pak? Betul dengan. Oh iya, perkenalkan Bapak, saya dengan Kanaya. Bapak bisa panggil saya Kanaya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik-baik saja alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bapak, ini mangga silakan diminum. Oh, iya. Kebetulan hari ini cuacanya sedang panas ya Pak. Diambil Bu. Pak. Ya Bu, beberapa hari ini cuacanya panas jadi lebih mudah berkeringat. Kondisi badan juga jadi kurang fit. Waduh iya Pak ya, kalau cuaca panas itu kadang suka berpengaruh pada kesehatan kita ya Pak. Ya, belum beberapa waktu yang lalu juga saya mengalami kondisi yang kurang mengenakan. Oh lah, ini begitu. Kalau berkenan Bapak mungkin boleh cerita sedikit kepada saya Pak. Ya Bu, saya kesini juga sangat ingin menceritakannya, juga saya harap bisa menemukan solusi dengan berkonsultasi dengan Ibu. Oh iya Pak. Boleh Bapak, akan saya dengarkan dengan senang hati. Begini Bu, beberapa waktu yang lalu saya bergaul dan berteman dengan lingkungan yang negatif. Saya memiliki teman-teman yang istilahnya mereka hidup dalam keadaan mewah. Untuk dapat diterima di lingkungan seperti itu, saya terpaksa meminjam uang ke pinjaman online. Namun ternyata keputusan yang saya ambil membawa saya dalam masalah besar. Keluarga saya ikut terbawa kesulitan gara-gara apa yang saya buat. Kedua orang tua saya meminjam uang dana dari saudara-saudara saya untuk menutupi semua hutang yang saya miliki. Kedua adik saya juga kesulitan saat ini untuk membayar uang sekolah. Namun ternyata apa yang saya perbuat, saya sangat menyesali saat itu. Saat ini saya ingin segera menyelesaikan masalah tersebut dan menemukan solusinya. Oh alah, ya Bapak. Jadi Bapak ini saat ini sedang terlibat dalam pinjaman online ya Pak, dikarenakan dulunya Bapak berada dalam lingkungan pertemanan yang hidupnya mewah, sehingga akhirnya Bapak ingin menyesuaikan kehidupan mereka begitu Pak. Namun ternyata langkah Bapak itu salah dan malah menimbulkan masalah, yaitu hutang-hutang Bapak malah jadi menumpuk begitu ya Pak. Sampai bahkan keluarga Bapak juga ikut terlibat begitu. Betul begitu Pak? Betul begitu. Saya merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi. Saya ingin hidup mewah tapi dengan cara yang tidak benar. Saya benar-benar menyesal atas keputusan yang saya buat. Keluarga saya menjadi terbawa dalam permasalahan ini. Saya takut mereka tidak peduli sehingga menyalahkan keadaan. Namun, saya juga sangat menyesal dan putus asa terhadap masalah ini sendiri. Iya Bapak, saya mengerti rasa sedih dan kecewa Bapak karena telah melibatkan keluarga ke dalam masalah ini. Namun saya rasa rasa bersalah itu wajar Bapak, karena Bapak juga telah menyadari bahwa hal tersebut salah. Terlebih lagi, khususnya bagi kedua orang tua saya sangat menyesal mereka menjadi ikut sulit untuk mencari biaya untuk kedua adik saya. Saya sangat menyalahkan diri saya sendiri atas apa yang terjadi saat ini. Kalau saya melihat dari cerita Bapak ini, saya sangat mengapresiasi loh Pak, bagaimana Bapak langsung menyadari kesalahan Bapak, juga Bapak ingin segera menyelesaikan masalah ini. Dan juga saya rasa apa yang Bapak pikirkan mengenai keluarga Bapak yang tidak lagi peduli dengan Bapak itu tidak benar, dikarenakan sampai saat ini juga keluarga Bapak, terutama kedua orang tua Bapak, sama-sama berjuang untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan saya harap Bapak bisa terus berjuang dan tidak mudah putus asa. Saya juga yakin Bapak bisa menghadapi semua ini. Bagaimana Bapak awalnya bisa tergiur ikut pinjaman online tersebut Pak? Seperti yang saya katakan Bu, saya dulu memiliki lingkungan pertemanan yang negatif. Mereka hidup mewah sehingga saya iri. Saya ingin hidup seperti mereka. Sehingga saya mengambil keputusan untuk meminjam uang dari pinjaman online. Saya melihat iklan pinjaman online tersebut di internet. Hanya dengan mengirimkan foto diri saya serta KTP, sejumlah uang dikirimkan. Namun saya tidak menyadari ternyata keputusan yang saya ambil tersebut membawa saya dalam masalah besar. Hutang tersebut harus dibayar kembali dengan bunga yang berkali-kali lipat saat ini. Iya Bapak. Lalu sudah berapa lama Bapak ikut pinjaman online tersebut? Kira-kira sudah sekitar 6 bulan. Saat ini sisa sekitar 17 juta yang awalnya 20 juta. Sedikit demi sedikit saya mencoba bayar. Ya baik.
baik Bapak, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kerja keras Bapak karena telah berusaha untuk melunasi hutang-hutang Bapak ini. Namun sebelumnya saya ingin bertanya Pak, apakah sebelumnya Bapak pernah terfikirkan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Kalau solusi dari saya sendiri, saya terpikirkan beberapa hari yang lalu untuk meminjam uang dari teman-teman yang saya kenal. Namun terkadang saya sangat terpikirkan bahwa keputusan yang saya buat dahulu itu benar-benar sesuatu yang buruk. Saya menyadari bahwa pertemanan saya tersebut benar-benar merugikan saya. Saat teman-teman saya tahu saya terlilit hutang di zaman online ini, mereka benar-benar meninggalkan saya. Namun apa yang sudah terjadi tidak bisa untuk diulang kembali. Saya hanya ingin masalah ini tuntas dan cepat selesai. Ya, iya betul Bapak, memang benar sekali pengaruh pertemanan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Namun saya salut Bapak dengan Bapak karena Bapak telah menyadari bahwa lingkungan pertemanan itu bisa berdampak buruk terhadap Bapak, dan juga niat dan juga tindakan Bapak saat ini itu sudah sangat betul dan saya berterima kasih untuk itu Pak. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, apakah Bapak saat ini masih bekerja? Ya, saya saat ini masih bekerja, namun jujur gaji saya tersebut belum dapat mencukupi untuk membayar kebutuhan sehari-hari, apalagi harus menutupi hutang-hutang yang saya miliki. Oh iya Bapak, punten Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak ini tulang punggung di keluarga Bapak? Ya, saya tulang punggung satu-satunya. Kedua adik saya masih SMP dan yang satu lagi SD. Ya baik Bapak, saya izin untuk mengulang pernyataan Bapak ya Pak. Jadi Bapak saat ini sedang dalam kondisi terlilit hutang karena pinjaman online dikarenakan Bapak terpengaruh pada lingkungan yang buruk. Namun Bapak telah menyadari bahwa tindakan Bapak itu salah dan bisa merugikan orang lain. Dan juga Bapak saat ini masih bekerja, namun tidak yakin bahwa penghasilan Bapak bisa menutupi hutang-hutang Bapak, karena Bapak juga harus membiayai orang-orang yang ada di rumah Bapak, karena Bapak ini tulang punggung keluarga, betul Pak? Betul. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah ini? Baik Bapak, saya izin memastikan sebelumnya Bapak itu pernah terpikirkan untuk meminjam uang kepada teman Bapak untuk melunasi hutang Bapak ya Pak? Iya, betul seperti itu. Iya Pak, tapi dengan meminjam uang kepada teman Bapak itu pada kenyataannya Bapak ini akan melunasi hutang dengan hutang, dan itu akan bertentangan dengan niat awal Bapak dalam mengatasi masalah ini secara tuntas. Iya, betul. Saya gegabah sepertinya. Saya hanya merasa terpikirkan untuk meminjam uang dari kawan saya. Saya merasa tidak ada solusi lain. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Iya Bapak, sebelumnya Bapak pernah terpikirkan untuk mencari pekerjaan sampingan Pak? Saya sempat terpikirkan untuk mencari pekerjaan sampingan, tapi saya tidak tahu harus kemana mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan modal banyak. Nah, apalagi saya kurang memiliki banyak skill khusus atau kemampuan di satu bidang tertentu. Bapak pernah mengecek website yang memberikan informasi mengenai pekerjaan sampingan Pak? Belum ya, saya belum pernah mendengar. Oh iya, jadi ada sebuah website Pak yang bisa memberikan informasi mengenai pekerjaan sampingan. Itu namanya Job Seeker. Ada juga aplikasi yang bisa memberikan event atau webinar gratis dalam rangka meningkatkan pemahaman dan juga skill. Nah, Bapak bisa cek website itu, terus juga Bapak bisa cek atau download aplikasi tersebut supaya pemahaman dan skill Bapak meningkat, dan juga nantinya Bapak terbantu untuk meningkatkan pekerjaan sampingan tersebut. Terima kasih buat atas informasinya. Mungkin habis selepas ini saya akan coba download dan nanti saya akan coba gunakan aplikasi tersebut. Iya Bapak, sebelumnya saya sangat mengapresiasi loh Pak atas kemauan dan keinginan Bapak untuk mencari jalan keluar atas masalah ini. Saya yakin bahwa Bapak pasti bisa menyelesaikan masalah ini, dan juga kita harus percaya Pak bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan juga saya berharap semoga dengan Bapak mengikuti webinar atau event-event yang telah saya sebutkan sebelumnya itu bisa membantu Bapak dalam memahami skill Bapak
lalu juga meningkatkan pemahaman Bapak, dan juga akhirnya bisa membantu Bapak untuk mencari pekerjaan tambahan yang akhirnya bisa membantu Bapak juga untuk menutupi hutang-hutang Bapak. Dan juga jangan lupa bahwa kedua orang tua Bapak dan juga adik-adik Bapak juga pasti mendukung penuh Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Terima kasih Bu telah mendengarkan cerita saya, juga telah menawarkan solusi yang membuat saya tercerahkan. Semoga saya bisa cepat keluar dari permasalahan ini. Ya, amin Bapak, sama-sama Bapak. Jika ada yang ingin diceritakan lagi, jangan sungkan Bapak untuk datang kembali. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin saya pamit langsung. Kesimpulan. Ya, sama-sama Bapak.